Shalom, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun saja berada. Ini luar biasa kebaikan Tuhan bahwa Tuhan masih bersama dengan kita. Pada saat ini saudara sekalian, firman Tuhan terambil di dalam Bilangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Saudara, tema khotbah hari ini adalah siap menjalankan tugas. Musa adalah seorang abdi Allah yang luar biasa dan dia menjalankan tugas terakhir yang cukup berat, di mana dia harus melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, dan usianya saudara sekalian tidak muda lagi, tetapi dia harus menyelesaikan itu semua. Nah, kisah ini memiliki dua makna rohani saudara sekalian. Yang pertama adalah bahwa ketika Tuhan memerintahkan kepada kita menjalankan tugasnya. Yang pertama bahwa Tuhan tidak pernah memandang usia. Hal ini dinyatakan bahwa sekali lagi usia Musa tidaklah muda, tetapi dia tetap menjalankan tugasnya. Nah, dalam menjalankan tugas pelayanan saudara sekalian, jangan pernah memandang usia. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan nanti tunggu dulu. Mungkin usia saya baru sekian, nanti pada usia yang agak lebih tua lagi saya baru mau melayani Tuhan. Tidak. Tetapi ketika saudara Tuhan sudah memanggil kita dalam pelayanan, mari kita kerjakan pelayanan itu tanpa menunda-nunda waktu lagi. Perhatikan bagaimana seorang tokoh terkenal misalnya bernama Colonel Sanders. Dia berhasil justru di usia, atau dia sukses justru di usia 65 tahun dan kemudian dia meninggal di usia 90 tahun. Usia yang tidak lama untuk menikmati hasil kesuksesannya. Tetapi ingat bahwa di usia tua pun dia tetap melakukan sesuatu yang baik. Nah, apalagi saudara sekalian, ketika Tuhan menginginkan dan memerintahkan kita melakukan sesuatu, apalagi itu dalam bentuk pelayanan, mari kita lakukan itu, kita siap menjalankan tugas. Yang kedua saudara sekalian, maknanya yang kedua adalah kabarkan Injil. Saudara sekalian, kita siap melaksanakan perintah Tuhan dalam hal ini adalah mengabarkan Injil. Kabarkan bahwa di dalam dia ada keselamatan, kabarkan berita keselamatan, kabar baik. Katakan Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6 juga berkata, Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah. Dan terlebih saudara sampaikan bahwa Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita memperoleh keselamatan. Jadilah saksi Tuhan. Ini adalah kobaran yang luar biasa, amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Mari kita beritakan Injil. Kenapa saudara sekalian? Karena keselamatan itu tidak hanya kita miliki, tetapi keselamatan juga bagi setiap orang yang percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saksi Tuhan dalam hal apa? Dalam perkataanmu. Jadi berkat. Ingat prinsip halal dan haram dalam kekristenan, bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut. Sudahkah kita bisa memberkati orang dengan perkataan kita? Saksi Tuhan adalah dengan sikap dan perilaku kita. Sudahkah sikap kita ini memiliki karakter Kristus yang kudus, yang bisa memberkati banyak orang? Saudara sekalian, dari pengalaman Musa hari ini menyatakan kepada kita bahwa mari kita menjalankan tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita, karena Tuhan tidak memandang usia. Kemudian yang kedua, mari kita memberitakan Injil sebagai kabar yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan hari ini. Shalom.